Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini berjumpa kembali dan kita akan sama-sama membahas bagian terakhir dari kitab Ulangan. Dan ini mengakhiri dari semua kitab yang disebut kitab-kitab Taurat atau kitab-kitab Musa, yang memang secara khusus ditulis oleh Musa dengan tuntunan Roh Allah dan tuntunan Allah sendiri. Dan kita tahu bahwa Musa adalah satu-satunya pemimpin Israel yang dikatakan Tuhan boleh berjumpa muka dengan Allah sendiri. Itu luar biasa, dan dikatakan bahwa sesudah itu tidak ada yang orang sebesar Musa yang melakukan segala mujizat dan segala hal yang besar yang Tuhan nyatakan pada saat Tuhan memilih dia untuk menjadi pemimpin, pada saat Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dan mereka menjadi negara yang berdaulat, dan mereka menjadi satu bangsa yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan adalah pemimpin mereka. Dan kita bersyukur buat 4 pasal terakhir yang akan kita sama-sama simak dan kita renungkan, dan saya percaya ada banyak berkat yang kita bisa terima di dalamnya saat kita membaca dan terlebih merenungkan, meminta Tuhan berbicara kepada kita. Saya rasa ada banyak hal juga yang dapat kita terima sebagai berkat dari pembacaan kita pada hari ini. Puji Tuhan. Dan mari kita masuk di pasal yang ke-31. Pasal 31 berbicara soal Yosua, pengganti dari Musa, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk bersiap, tetapi secara khusus Tuhan berbicara kepada Musa terhadap Yosua yang akan menggantikannya sebagai pemimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Saya akan ajak saudara untuk baca beberapa ayat awal. Ada beberapa ayat yang saya rasa nggak bisa dilewatin begitu saja, walaupun saudara sudah membacanya, tapi alangkah baiknya untuk mengingat kembali, membacanya kembali. Saya mulai bacakan ayat yang pertama. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkara ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkan yaitu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa saudara, dan itu adalah janji Tuhan, dan itu adalah ikatan yang Tuhan buat antara Israel dan dirinya sendiri. Dan Musa lalu kemudian memanggil Yosua, dan di hadapan bangsa Israel Musa berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Satu teladan yang baik dari seorang pemimpin pada saat dia melepaskan kepemimpinannya dan dia memperlengkapi calon pemimpin yang akan menggantikan dia dan memberikan kata-kata berkat di depan bangsa Israel. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sejak awal dia menyatakan perhatiannya secara rinci kepada bangsa Israel. Dan kita melihat selanjutnya Tuhan menyuruh Musa untuk memberitahukan kepada bangsa Israel agar mereka tidak melupakan setiap tahun yang ke-7, tahun Sabat, mereka harus membacakan hukum Taurat di depan seluruh bangsa. Dan Musa menuliskan semua hukum Taurat itu, dan kita juga mendapat berkat. Kita dapat membaca kitab-kitab Musa ini yang berisikan tulisan-tulisan tentang hukum Taurat itu sendiri. Haleluya. Dan saudara, ada sesuatu yang menurut saya luar biasa, karena Tuhan memberitahukan kepada Musa untuk dia menyanyikan. Ibaratnya Tuhan memberikan lagu itu kepada Musa, dan Musa harus menyanyikan di depan rakyatnya. Lalu kata-kata itu adalah hal-hal yang luar biasa
Tuhan memberikan kepada Musa nyanyian, dan kita percaya juga bahwa Tuhan juga dapat memberikan nyanyian baru kepada kita. Kita yang ada di dalam Dia dan hidup di dalam Roh Kudus, dan kita percaya saat kita ingin membesarkan nama Tuhan karena berisi apa yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa Israel, dan peringatan Tuhan agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberitahukan karena kenapa kamu harus melakukan begitu? Karena kematianmu sudah dekat. Sebentar lagi engkau akan berkumpul bersama-sama dengan leluhurnya. Itu bahasanya bahwa kesudahannya Musa itu sudah dekat. Lalu kita masuk melihat pasal yang ke-32. Benar-benar nyanyian Musa itu bisa keluar. Dan saya sangat bangga sebagai Musa. Dia juga dapat menyanyikan lagu. Dan kita tahu bahwa orang Israel adalah bangsa yang suka menyanyi sambil memuji Tuhan. Dan menyanyi sambil berdoa. Mereka bermasmur, meninggikan Tuhan dan mengungkapkan hati mereka, perasaan mereka. Dan itu hal yang biasa karena dari Tuhan, Tuhan juga memberikan nyanyian baru. Ingat firman Tuhan katakan, Dia dapat memberikan nyanyian baru bagi kita untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan kita. Luar biasa, saudara. Dan Musa memberi nasihat-nasihat kepada bangsa Israel, banyak hal, tapi yang terutama adalah agar mereka tidak berubah setia dari Tuhan. Mereka harus tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, dan mereka harus tetap setia kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tahu bahwa keadaan bangsa Israel tidak akan lebih baik pada saat Musa sudah dipanggil Tuhan. Mereka dapat memasuki tanah perjanjian dan mereka bisa menerima apa yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang akan berzina di hadapan Tuhan secara rohani. Dan kalau saya bilang secara rohani itu berarti mereka juga sudah memulainya secara jasmani, dan kita harus berhati-hati terhadap perzinahan. Dan Tuhan tidak suka hal ini. Dan itulah sebabnya Tuhan juga banyak memberikan firman-Nya, nasihat-Nya, dorongannya lewat Musa kepada bangsa Israel. Dan Tuhan kembali mengingatkan kepada Musa bahwa ajalnya sudah semakin mendekat. Ayat 49 kita melihat ya di pasal yang ke-32 ini. 49-50 saya bacakan buat saudara. Dikatakan, naiklah ke atas, ini kata firman Tuhan kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun kakakmu sesudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Saudara, Tuhan sebenarnya begitu menyayangi Musa, dan Dia beberapa kali memberikan Musa kesempatan untuk melihat tanah Kanaan. Dan dari jauh lalu kemudian semakin mendekat dan semakin mendekat, dan kita akan lihat sekali lagi Tuhan akan memberikan kesempatan kepada Musa untuk melihat Israel sepenuhnya dari ujung ke ujung, utara, selatan, timur, barat. Dan itu sesuatu yang luar biasa, anugerah Tuhan buat Musa. Dan sebelum Musa sungguh-sungguh mengakhiri hidupnya, mengakhiri kepemimpinannya atas bangsa Israel, dia tidak lupa juga untuk memberikan berkat, ucapan berkat bagi setiap suku bangsa Israel dan kepada bangsa Israel secara keseluruhan. Dan kita melihat dan kita tahu bahwa itu semata-mata bukan hanya Musa berbicara kepada bangsa Israel, berbicara kepada setiap suku, tetapi Tuhan yang berbicara karena Tuhan tahu persis keadaan bangsa itu. Dan kita lihat bahwa pada saat saudara membaca di pasal yang ke-33, saudara bisa melihat bahwa Tuhan mengenali bangsa ini secara detail. Dan Tuhan tahu keadaan mereka, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan bahkan Tuhan tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi bangsa itu. Saudara, dalam hidup selalu kita diberikan dua pilihan, untuk taat atau tidak taat, untuk kita menerima berkat atau kita menerima kutuk, dan untuk kehidupan atau kita memilih kematian, untuk menyenangkan Tuhan atau kita mendukakan Tuhan. Saudara, selalu ada pilihan, tapi Tuhan pasti merindukan agar setiap anak-anak Tuhan memilih untuk melakukan yang baik. Dunia ini selalu mendesak kita untuk memilih, dan saudara, marilah kita dipenuhi dengan kebijaksanaan Tuhan agar kita dapat membedakan baik dan jahat, dan kita dapat memilih mana yang baik, mana yang bermanfaat, dan mana yang mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan Musa melakukannya satu persatu bangsa Israel. Dia melepaskan berkatnya dan menasehati, dan semua paketannya ada bagi setiap suku dan kemudian bagi bangsa Israel. Musa mengingatkan kembali bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, dan kepada mereka Tuhan sudah mengikat janji yang sudah dibangun dari leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Musa percaya
percaya bahwa itu akan terus berlanjut sampai pada akhirnya mereka akan tetap menjadi bangsa kesayangannya Tuhan. Tetapi Musa tahu juga ke depannya, dia bilang, pada saat saya ada di depan kalian, kalian sudah mulai berlaku memberontak terhadap Tuhan, apalagi pada saat saya tidak ada. Dan saya berharap kalian tetap setia kepada Tuhan. Tapi akan datang masa-masa pada saat Tuhan menyembunyikan diri dari kalian, menyembunyikan wajahnya dari kalian. Itu karena Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan tidak ingin memusnahkan mereka, dan Tuhan sedang mengajar mereka, dan Tuhan tidak akan pernah membatalkan perjanjian yang Tuhan sudah bangun, yang sudah mulaikan atas bangsa Israel. Dan saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan memiliki Allah yang sangat setia terhadap umatnya. Dan kita juga bangga terhadap Tuhan yang luar biasa, yang rancangannya itu sempurna. Di atas dari segala kelemahan, pelanggaran, dan pemberontakan manusia, kasih Tuhan tetap nyata bagi umat Tuhan. Dan mari kita tetap setia kepada Tuhan. Lalu kita masuk ke pasal yang ke-34. Di situ berbicara tentang kematian Musa. Dan satu pasal ini berbicara tentang kematian Musa, dan sebenarnya setiap ayat-ayat di situ itu adalah ayat-ayat yang sangat memberkati, membuat saya menjadi sangat tersentuh dengan membaca ini. Sungguh Musa adalah satu pemimpin yang sangat luar biasa di mata Tuhan, dan Tuhan betul-betul mengasihinya. Di atas dari atau di luar dari segala kelemahan dia, yang dia pernah melakukan dosa juga sampai dia tidak bisa memasuki tanah perjanjian, tetapi Tuhan tetap mengasihi Musa. Betapa Tuhan mengasihi kita. Sebab itu mari berusaha. Sekarang ini kita bersyukur kita dapat belajar banyak dari firman Tuhan. Bahkan kita juga dapat belajar banyak dari orang-orang di sekitar kita. Karena media yang sudah lebih canggih sekarang, kita dapat belajar dari sana sini. Tapi yang terlebih utama, mari kita tetap mengasihi Tuhan. Mari kita lebih memperkenankan Tuhan dalam kehidupan kita, karena itulah yang terutama dan yang Tuhan cari di dalam kita. Dan saya ingin saudara untuk membaca bersama-sama di pasal 34 ini, yaitu ayat 1 sampai ayat 7. Kita lihat ada beberapa ayat di situ, dan mari kita sama-sama simak saudara. Dan saya percaya bahwa air hidup Musa ini sungguh-sungguh memberkati kita, memberkati saya dan saudara, dan dapat menjadi teladan bagi kita untuk kita hidup sampai pada akhirnya dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saya akan bacakan buat saudara mulai ayat pertama. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko, dan Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasya, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko dan pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Saudara, luar biasa kan? Tuhan mengizinkan dia melihat, dan saya percaya sebagai Musa, dia pasti bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Dan satu hal Tuhan membuktikan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati. Apalagi kalau kita tetap setia kepada Tuhan dan menepati janji Tuhan dalam hidup kita. Hanya ada 1-2 orang atau sekian orang saja yang tetap setia, tidak melakukan pelanggaran. Toh tetap Tuhan setia. Apalagi kalau kita bersama-sama secara keluarga, rumah tangga, bergereja atau komunitas di mana kita berada, kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita teruskan. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada kamu keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikubur. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi kalau saudara baca seperti itu, siapa yang menguburkan Musa? Kita tidak tahu, tetapi itulah yang sudah ditulis oleh Musa, dan kemudian dilanjutkan oleh Roh Kudus, orang lain menjadi saksi sesudah kematian dari Musa. Dan kita melihat bahwa firman Tuhan terus ditulis saudara, dan kita percaya bahwa Tuhan bermaksud agar kita dapat belajar sesuatu dari segala peristiwa.
Lalu ayat yang ketujuh, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Luar biasa kan saudara? Saya sudah mulai pakai kacamata pada saya umur sekitar 40, tapi Musa 120. Dikatakan bahwa dia masih bisa melihat dan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Luar biasa, masih sehat, masih bisa berjalan panjang. Sebenarnya Tuhan sudah persiapkan kondisi fisiknya untuk sampai masuk ke tanah Kanaan. Tapi apa boleh buat? Sebab itu saudara, mari kita belajar hal ini. Jaga diri baik-baik agar kita sampai sesuai dengan takaran yang Tuhan sudah tentukan buat kita untuk sampai di sana. Dan ayat yang ke-8 dikatakan orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka, 30 hari mereka menangisi kalau ada orang-orang yang mereka cintai itu pergi. Dan satu bangsa menangisi Musa. Dan ayat 9 dikatakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan kita melihat bahwa urapan itu turun ke bawah. Dan sebab itu kita yang berada dimanapun kita posisi dalam kepemimpinan, mari kita belajar menghormati orang yang di atas kita. Dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena sesudah dia pergi, maka kita dapat menerima berkat tersendiri yang mungkin kita tidak tahu. Tetapi yang pasti orang lain dapat melihatnya. Dan Tuhan tahu apa yang Tuhan ingin berikan kepada umat Tuhan, penerus dari generasi-generasi sebelumnya. Dan ayat 10 luar biasa, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan dan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya di seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Luar biasa. Memang sih kita tidak ada duanya, saudara. Tuhan ciptakan kita dengan secara khusus, tapi berbicara apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Musa, Tuhan dikatakan bahwa tidak ada yang lain yang menyamainya. Luar biasa, saudara. Dan mari kita menjadi umat Tuhan, pribadi yang otentik di hadapan Tuhan, yang melakukan dengan sungguh-sungguh rancangan Tuhan bagi kita. Kita tidak perlu menduplikat orang lain. Bahkan Yosua dengan cara kepemimpinan yang sangat berbeda dengan Musa, tapi dia diberkati oleh Tuhan. Jadilah dirimu sendiri dan capailah sesuai dengan rancangan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan buat engkau. Dan kita bersyukur, biarlah pribadi Musa dan kehidupannya dan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam dia betul-betul menginspirasi kita untuk kita boleh hidup sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, saudara, maju terus sampai pada akhirnya kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.